Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhara samsal wujud alamata li rahmatihi lil alamin wal jud. Sayyidana Muhammadan khairu walidin wa khairu mauludin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul wadud. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul maqamil mahmud. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa hizbihi wa ansarihi ajma'in. Ma'asyiral ihwan wal akhwat, dakirin wa dakirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalnaka syahidan wa mubassiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira. Wa qala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min abdin yusallimu alayya illa radallahu alayya ruhi liarudda salamahu. Wa qala man ahabbani kana ma'i bil jannah. Wa qala man asbaqun nasi syafa'atika yaumal qiyamah. Qala man qala la ilaha illallah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fatilah, para masai, para muallim, mudarris, muaddib, para asatidah, wabil aula sahibul maqam al mukarramah pangarsa umi miwah ingkang putra Cep Ahmad Maskur Firdaus sebagai sesepuh pondok pesantren Suryalaya. Mudah-mudahan beliau beserta reng-rengannya termasuk LDTKN, GMPS dan semua para masai, para muallim yang sedang sama-sama berjuang dalam keberkahan naungan Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya wabil aula yang telah mentertibkan acara ini, Sohibul Auqat al-Mukarram al-Muhtaram, pangresa Bapak Kiai Sandisi anu anjeunna sebagai wakil talqin, pangresa Abah di payun urang sadayana aya di wakil talqin, pangresa Kiai Haji Siroduddin Royani, pangresa Kiai Haji At-Torid dari Madura, dan semua para al-mukarramin sadayana, ikhwan wal ahwat, dakirin dakirat, semua jamaah yang hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan semuanya diberkahkan usianya, diberkahkan sehatnya, diberkahkan usahanya, kasabnya, diberkahkan ibadahnya, taat, dzikir, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga titik akhir finish kita tatkala hayat kita sudah habis jam tayang waktu kita, mudah-mudahan kita diberikan karunia teragung termulia, yaitu husnul khatimah bihaqqi la ilaha
pada saat yang mulia ini sama-sama di seluruh penjuru dunia yang mayoritas umat Islam yang berakidah sunnah wal jamaah wabil aula fitorikotil amaliyah qadiriyah wa naksabandiyah mesti semuanya sedang mentakdimkan, mentakrimkan penghulunya yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam dimensi Thariqah Qadiriyah wa Naksabandiyah kita menyertai, mengiringi, mengagungkan takdim wa takrim kepada baginda agung kita khairul khalqi, sebaik-baik makhluk, bahkan khairul anbiya wal mursalin fid dunya wal akhirah, yaitu beliaulah hanya terakhir dan satu-satunya, tidak ada lagi pengganti beliau. Tidak ada lagi manusia sehebat apapun yang kapasitasnya sama dengan beliau, yaitu Rasul Allah dan Khataman Nabiyyin. Khatamun Nabiyyin, tidak ada kecuali beliau. La nabiyya ba'dah, tidak ada lagi nabi sesudah beliau. Yang sesudah beliau kapasitasnya insya Allah waliyun min auliyaillah, para aulia Allah, para ulama ubillah, para ulama ul ilmi. Dan kebetulan kita di tempat yang mulia ini sedang sama-sama bersimpuh di haribaan Sang Pencipta melalui mengagungkannya dan mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi, melalui wasitoh kita, mursid kita Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin radhiyallahu anhu, dan insya Allah sesuai dengan nama beliau yang Allah berikan kepada beliau, yaitu sebagai guru kita Sohibul Wafa, memiliki kesempurnaan. Tajul Arifin adalah mahkota pirang berbagai makrifat. Ya, kita mengunjungi beliau karena apa? Karena kita di dunia hanya sementara, tidak ada yang kekal sehebat apapun manusia, sepopuler apapun, setinggi jabatan, sekuat kekuatan apapun, tetap semuanya manusia akan kembali ke asalnya. Ya, kembali ke asalnya itu apa? Benar jalannya, pas menujunya, ataupun hanya kembali secara global saja pulang, yaitu hanya meninggalkan badannya saja. Sedangkan perspektif Thariqah khususnya umumnya dalam dimensi Islam, manusia harus kembali kepada pemiliknya, yaitu hadirat Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu kita kembali dan akan menuju alam sana, yaitu alam yang kekal abadi, yang bukan hanya 100 tahun, 1000 tahun, bahkan 100 tahun, bahkan semiliar tahun, tapi di sana kita akan menetap khalidina fiha abada, selama-lamanya. Dan kita pergi pulang ke sana itu dalam ketentuan dua yang akan terjadi, apakah laknat ataupun rahmat, dan tempatnya apakah surga ataupun neraka. Maka kita bersenang dengan yang dibawakan oleh beliau penghulu agung kita, sabdakan beliau, yaitu apa? La ilaha miftahul jannah, la ilaha, yaitulah kunci surga. Yang kedua, siapa ya Rasulullah? Orang yang paling cepat mendapatkan syafaatmu ya Rasulullah. Beliau bersabda, man qala la ilaha, terus relungkan ucapan la ilaha illallah, terus relungkan sesuai kata Syekh Sultan Aulia dalam kitab Sirrul Asrar, yaitu karena la ilaha illallah itu adalah inti Al-Quran dalam surah Muhammad ayat ke-19, maka Al-Quran itu berfungsi dua dimensi yang intinya yaitu dohir dan batin. Sebagaimana Rasulullah bersabda yang diriwayatkan Ibnu Hibban berkata, innalil Qur'ani dohron wa batna, sesungguhnya dalam Al-Quran itu dua. Nah, ada dohir, ada batin. La ilaha illallah pun begitu, ada dohirnya, ada batinnya. Bahkan wali batnihi batnan, dalam batinnya pun juga ada batinnya lagi. Terus sampai berapa tingkatan? Ila sab'ati abton, sampai 7 tingkatan. Kalau diurut dengan metode dalam Thariqah Naksabandiyah, maka itu yang dikatakan latifatul qalbi, latifatur ruh, latifatus sirri, latifatul khofi, latifatul ahfa, latifatul nafsi, latifatul kolab. Itu semuanya 7 latifah. Jadi
orang kadang-kadang yang menganggap bahwa latifah-latifah ini dasarnya mana? Ya, satu dasarnya yang secara dalil umum dari riwayat Ibnu Hibban. Kalau kita merilik lagi kepada keterangan yang ada dalam kitab Tanwirul Qulub, dalam kitab Jami'ul Usul fil Auliya, dalam kitab termasuk dalam kitab Risalatul Aliyah karya Ahmad Faruk. Itu semuanya ada rujukannya berdasarkan sabda Rasul, lalu diselami dengan melalui thariqah itu, yaitu kita alhamdulillah mendapatkan yaitu dalam dimensi thariqah Qadiriyah dan dimensi thariqah Naqsabandiyah. Itu ada semuanya, tinggal terus semakin dalam penghayatan, semakin dalam penghayatan dikirnya, pemahamannya, kullu ma huwa anfa'u wa arbahu, kullu ma huwa abdun bahwa anfa'u wa arbahu. Semakin pemahaman semakin dalam penghayatan semakin dalam, maka semakin bermanfaat dan semakin beruntung. Mudah-mudahan keuntungannya pun bukan edel-edel, keuntungannya pun bukan kaleng-kaleng, keuntungannya pun dikekalkan dalam surga Allah selama-lamanya, khalidina fiha abada. Mudah-mudahan semuanya mendapatkannya, amin. Dengan wasilah, wasitoh, yaitu Syekhul Mursyid Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, yang musalsal sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendapatkan yaitu jaharnya dari Syekh Sultan Aulia, yang puncaknya dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang disabdakan Rasul, ana madidatul ilmi wa ali babuha, ya harus pintu sana. Kita mau mengikuti Rasul, ya pintunya Ali. Dalam dimensi thariqah, ya thariqah aliyah terus diamalkan sampai turun temurun, sampai Musa Al-Kadim ataupun Jabhar Shadiq, sampai ke Syekh Sultan Aulia. Itulah dinisbatkan thariqahnya, yaitu Syekh Sultan Aulia Abdul Qadir Al-Zailani. Mari berbarakah dalam Maulidur Rasul pada bulan ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dilimpah curahkan keberkahan dari Allah melalui syafaat dari Rasulullah dan karomah dari Syekh Sultan Aulia, karomah dari Sohibul Maqam, Sohibul Wilayah, Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul bil barakah wal karomah Syekh Abdul Qadir Waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biidnillah waridallah bil barakah wal karamah Syekh Abdullah Mubarak Waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biidnillah waridallah bil barakah wal karamah Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin Waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biidnillah waridallah. Mari sama-sama, audatuka nafsi wa zauji wa auladi wa aqrabi wa ashabi mi yaumi hada ila yaumil qiyamah bi qauli la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Yaitu menitipkan diri kita, ayah kita, bunda kita, sahabat karib kita, anak kita, istri kita, dari mulai saat ini sampai hari kiamat. Mudah-mudahan tidak terlepas dari la ilaha, melalui
Audatuka itu majazi, yaitu kak di sana untuk Syekh Mursyid. Audatuka hakikatnya ya Allah. Karena dia yang memiliki, menentukan, dan pemilik penentuan, dan pemilik kesempurnaan. Hanya dia segala. Syafaatul udma, mudah-mudahan kita mendapatkan semuanya, amin. Tatkala di hari kiamah nanti kita akan diberi izin oleh Allah untuk mencari para anbiya wal mursalin, yang dalam salah satu hadis qudsi yaitu orang-orang terseok-seok mencari syafaat. Berapa tahun lamanya? Berbagai kaul. Ada yang 100 tahun, ada yang 1000 tahun. Dan satu hari di akhirat adalah 1 tahun di dunia. 1000 tahun berarti berapa tahun? Hitung aja. Wallahu a'lam. Allah yang Maha tahu. Dan pada saat itu betapa capek dan lelahnya. Karena matahari yang sekarang jutaan kilo sampai ke bumi yang kita injak. Tapi nanti hanya 1 pal kira-kira antaranya. Itulah kira-kira perhitungan para ulama. Terseok-seok kita. Yauma yafirul mar. Karena hari yang tidak mau ketemu anak dan ibunya. Tidak mau ketemu anak dan kakeknya. Tapi pada saat itu orang-orang ada yang tenang-tenang saja. Yaitu tidak capek. Karena apa? Karena apa yang dikatakan Imam Nawawi, ya bergabung dulu di dunia, yaitu menanamkan dulu di dunia supaya kita tidak capek-capek beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun mencari syafaat. Pertama, kita mencari Abul Bashar. Siapa Abul Bashar? Yaitu bapak biologis Nabi kita, Nabi Adam alaihi salam, sampai ratusan tahun. Tatkala sudah bertemu dengan apa? Dengan Nabi Adam, ya Abul Bashar, wahai bapak semua manusia, tolonglah kami pada saat kesempatan ini. Kami lelah, kami payah, kami takut. Mohonlah syafaat dan mohonlah unjukkan kami ini semua pada Allah Rabb sang semesta, sang pemilik semesta alam. Bagaimana Nabi Adam? Berkata Nabi Adam, wahai anak-anakku, wahai cucu-cucuku, semuanya adalah anak. Bukannya aku tidak mau menolongmu, tapi aku malu. Kalau berkata pada saat ini kepada Tuhan kita semua, malu karena aku sudah berbuat dosa. Masih terus menghantui jiwa pikiran, tidak berani aku. Mohon ampun untuk kalian semua. Kenapa tidak dari dulu bersama-sama? Tapi perspektif Thariqah, maka bagaimana sebagai sesuai dengan perintah apa yang dianjurkan sabda Imam Nawawi, malam yajro fi hadihi lam yahsud fil akhirati. Barang siapa yang tidak menanamkan di dunia ini sekarang ini, nyamana mungkin kita mendapatkan menuai panen di akhirat. Insya Allah husnudon billah kita semua yang kumpul di tempat yang mulia ini bersama para syekhnya, wabil aula Syekh Mursyid kita semua bersama-sama menghadap pada Allah, dan insya Allah dari dunia ini pun juga sudah bersama dengan frekuensi Adam alaihissalam. Amin. Insya Allah sudah mendapatkannya. Maka letaknya di mana? Letaknya boleh Bapak pegang di bawah susu sebelah kiri, kira-kira 2 jarum. Itulah latifatul qalbi, yaitulah paju. Maka ziarahlah sekarang, temuilah sekarang, sambungkan sekarang frekuensi keadaman dengan frekuensi kita semua. Apa keadaman? Di sana adalah nur ketauhidan, nur kemakrifatan, nur kemusyahadahan. Itulah Adam. Maka tatkala Adam menerima firman Allah, fatalaqqa Adam min rabbih bikalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Bapak pun juga tatkala mendapatkan talqin di waktu di dunia ini, berarti Bapak sudah bergabung bersama Adam. Fatalaqqa Adam, apa yang Allah firmankan kepada Nabi Adam, Allah firmankan pula kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya. Alhamdulillah, yaitu sampaikan ke Bapak, hidupkan sekarang, yakinkan terus. Walibatni hibatnan, di dalam batin ada batin lagi, terus hidupkan. Insya Allah mudah-mudahan sampai puadi, amin. Mata hati, di sana asa akan masuk syi'aul basirah. Kalau sudah tembus dalam batin puadi, insya Allah sampailah ke mahalul mahabbah, tempat cinta kepada Allah.
Pertama mahalul ma'rifat, 2 naik mahalul mahabbah, 3 mahalul musyahadah, tempat musyahadah. Apa? Sirri. Maka tatkala udah sirri, wa fi sirri ana. Aku Tuhan. Maka tatkala orang dikir sudah tembus kepada ruh yang terdalam, yaitu sirri, orang itu tidak bisa mengingkari Allah. Sejauh mata memandang kemana saja, ke lautan, ke daratan, ke bintang, ke bulan, matahari, maka batinnya akan menatap Sang Pencipta yang maha qiyamuhu binafsihi, yang maha mukhalafatul lil hawadisi, yang maha pemberi, yang maha kuasa, yang maha kasih, yang maha sayang. Siapa? Allah. La ilaha. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan ibu tegak wakal unsur, amin. Mudah-mudahan bapak tegak wakal unsur, supaya marengan daukiah rasa urang. Tatkala geus marengan di dunia bareng di akhiratna, amin. Tong sok gamping hoyong engal balik, tapi teu acan atos, mudah-mudahan teras sing nyerep dina jiwa urang. Sabab tatkala tos daukiah hirup wujdanan syauqan wa wujdanan, daukiah ucan insyaallah akan merasakan lauduktum halawatal wuslah la arabtum mararatal quti'ah. Tatkala ibu bapak ikhwan akhwat sudah merasakan lezatnya, manisnya dikir dalam hati ibu, dalam kolbun ibu, dalam puadi ibu, dalam sir ibu, sungguh akan merasa pahitnya 1 menit pun kalau berpisah dengan Allah. Kalau berpisah dengan Allah, sehebat apapun kekayaan, sehebat apapun kepopuleran, tatkala hati berpisah dengan Rabbnya, maka betapa pahitnya kita keadaan apa. Maka kemarin gitu, mudah-mudahan ia mujahadah ibu, ia mujahadah bapak, nahan cangkel, nahan lapar, nahan mangat hoyong hampangan mata keng kawagel, mangat biasa. Tapi cobi urang diusahakan, karena ibadah tanpa dugi karena rasa nu eta, ma'rifat nu eta, akan bisa bagaimana mengatakan kita bertemu bersama frekuensi Adam yang ada di latifatul qalbi. Lalu naik, semakin penghayatannya semakin kuat, dalam kolbun ibu semakin tenggelam, semakin mengkristal, akhirnya hanyutlah dikir ibu, ingatan ibu dalam latifatur ruh. Yang di sana siapa? Keadaman, keibrahiman, yang selalu meluluh lantakkan kemusyrikan, yang selalu meluluh lantakkan keegoan, yang selalu meluluh lantakkan kesombongan, yang itu semuanya adalah radiasi-radiasi yang datang dari iblis, yang memunculkan keegoan, kesombongan, yang enggan rasanya menerima wasiat, amanat, ataupun apapun yang berupa kebenaran. Maka itulah berbatuan, menggunung, gunung yang ada dalam jiwa. Tatkala hadir ruh ini dengan ingatannya kepada Allah, dengan perasaan, masuk wilayah kemakrifatan, akhirnya di sana dia sudah ada dalam gabungan frekuensi Nuh alaihi salam. Tapi itu kan hakikatnya milik Allah, walaupun dekat, walaupun apapun, tapi tak bergabung ya susah. Tapi kalau Allah menghendaki, walaupun jauh, karena baidun fil basar qaribun fil qalbi, walaupun kita jauh dari ukuran waktu, udah ribuan tahun kita tidak bersama Nuh dan tidak sejaman denganmu, tapi Allah menghendaki untuk menggabungkan frekuensi ruh ibu, ruh bapak semua bersama Nuh alaihissalam. Pada saat ini pun alhamdulillah, mudah-mudahan kamu semua sedang bergabung bersama beliau, amin, yang dihantarkan dengan sohibul wafatajul arifin, berbagai makrifat. Ada makrifat Nuh, ada makrifat Hud, ada makrifat Yusuf, ada makrifat Musa, ada makrifat Ibrahim, ada makrifat Isa. Di sanalah ada bersemayam. Tetap satu alatnya, la ilaha, yang diucapkannya boleh, karena dikir la ilaha illallah pun juga ada batinnya, yaitu yang tidak ada ucapan, tidak ada
aksara, tidak ada ucapannya, tidak ada ucapannya. Itulah, yaitu kalau kita mengucapkan la ilaha, maka sebelum Naksabandiyah pun guru agung kita dan para masyaikh, para muridin, muridatnya dalam thariqah Qadiriyah sudah ada hopinya. Karena di la ilaha illallah itu maka dihopikan. Kata Syekh Sultan Aulia, dihopikan. Maka hopi bisa la ilaha illallah dihopikan. Setelah itu Allahu Allah bisa. Nah, terus semakin kuat tingkatan-tingkatannya, maka akan masuk ke wilayah hu. Kalau kata pengersa Abah Sepuh, hu itu kantongna sakabeh asma. Hilang hu, sudah itu al-haq. Itu bisa dihopikan semua berdasarkan pidaus Syekh Sultan dalam kitab Sirur Asror. Maka akan menguatkan penguatan ketajaman ruh kita, ketajaman rasa kita, ketajaman penangkapan pemahaman. Akhirnya tenggelam dalam apa? Akan ditenggelamkan jiwanya dalam gharikun fi bihari tauhidi. Akan tenggelam ruhnya dalam penuh penghayatan mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Di sanalah ada kenikmatan, di sanalah ada inkisab, keterbukaan jiwa. Akhirnya dia diberikan segala macam anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya pertama dia akan beredar ucapan la ilaha illallah dalam edaran ruh jismani. Terus ruh jismani diselamatkan karena dia akan menduduki kekuatan ketauhidan. Ruh jismani semakin kuat mengkristal, akan tembus kepada ruh ruhani ataupun rawani. Tembus. Lalu sesudah hidup di ruh rawani akan ditembuskan kepada ruh sultani, yaitu sirri isinya. Di sanalah Allah segala-galanya. La ilaha, mudah-mudahan naik ke latifatul ruh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kenapa di Nuh salawat ke sana, di Ibrahim sama salawat ke Rasulullah, di Adam sama? Sabab ruh itu adalah abahnya ataupun puncaknya ataupun ayahnya, yaitu ruh Muhammad. Abu ruh siapa? Muhammad. Abul basar jismani dohir Adam. Maka tatkala kita hidup hati kita di latifatul qalbi, yang di latifatul qalbi sehingga Bapak kerjanya ingin kembali kepada Rabbnya, munibin, kembali memohon ampunan, itulah keadaman. Dari siapa Adam? Ya itulah dari mirruhi Muhammadin, min nuri Muhammadin. Nabi Adam kenging dugi ka ditampi secara syariat, ditampi ampunan, ditampi taubatnya ngalangkungan sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad, ya nu pokokna makrifat anjeunna teras ngalangkungan ka Allah secara, tapi dengan wasilah anjeunna ngairtibatkeun qalbuna, ngairtibatkeun ruhna, ngairtibatkeun sirna ka saha? Ka habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi. Maka ngalangkungan urang sadayana kenging talqin ti pangresa Syekh Ahmad Syafi'i Fatajul Arifin, ya Allah, keuntungan yang tak terhingga, mata anfa'u wa arbah, semakin manfaat semakin beruntung. Kenapa? Diirtibatkan ruh bapak, ruh ibu disambungkan bersama ruh para anbiya wal mursalin. Alhamdulillah. Jadi bertemu di dunia, insya Allah mual apruk-aprukan di akhirat. Mudah-mudahan kalau dihaturkan ke urang sadayana, amin. Di dunia mual ider-ideran, insya Allah sanes pakapayahan, bapak mah jeung ibu senang-tenang di dunia. Anu akhirna naik lagi ke latifatus sirri wilayah Musa kalimullah.
Kala Musa berkalam dengan Allah, berapa hijab yang Allah bukakan. Seandainya satu hijab akan dilewati, dijelajahi dengan kekuatan perjalanan secara dohir manusia, maka itu satu hijab berarti perjalanan 1000 tahun. 1000 tahun dunia. Satu hijab, berapa hijab? 7000 hijab. Itu sampai dibuka. Tapi kalau Muhammad ataupun umat Muhammad mau berjalan kepada Allah dengan bekal kemauan, Allah membukakannya. Maka hijab itu tidak sampai 1000 tahun. Nah, jalmi-jalmi nu ngalangkungan keing talkin di pangarsa Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin abus kana rasana kana daukiahna ya rupi-rupi aya nu ngalangkungan 2 minggu, aya nu ngalangkungan samingon, aya nu ngalangkungan sabulan, karena merubah, mengiktidalkan. Midjanul iktidalnya adalah rasa dan nafsu sedang bergelut. Kemana? Pertama, ya di cepet-cepet dirasa-rasa heula, nu kadua dipertimbangkeun ieu dagang hayang aya kemajuan. Jadi orientasina bisa wae kana dagang heula. Orientasina bisa kana hayang naik jabatan. Orientasina bisa kana. Jadi bagaimana? Nah, tatkala dengan moto yang dari pengresah dikasihkan kepada muridin muridatnya, maka manakiban kadenya 2. 1 amal ilmiah, 2 ilmu amaliyah. Jadi jangan dipisah, karena dua-duanya itu adalah amanat dari Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul, ilmu amaliyah, amal ilmiah. Jadi insya Allah dua-duanya sami eta wasiat di pangresah. Hidmah amaliyah, hidmah ilmiah, dua-duanya. Dari kumaha nepina amal sehebat apapun tanpa ilmu ya otomatis naon terpeleset. Ari terpeleset dugi henteu. Iya hebat ilmu nah tapi teu amal dugi moal macet. Ari macet jeung terpeleset eta dugi henteu. Teu dugi duanana. Maka kumargi kitu betapa agung dan hebatnya mulianya amanah yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin pada kita. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan mengamalkannya, amin, dan diberi kekuatan memahaminya. Maka Pak lam itu segatnya kan fil amar, walaupun itu mufrad mudakar kalimahnya, tapi hakikatnya jama. I'lamu gitu. Ketahuilah oleh kamu ilmuwan. Nah itu keilmuan dikir teh ilmuwan. Maka pertama dalam ta'lam annahu la ilaha illallah, yaitu Allah memberikan izin wastaghfir lidan bika, dan mohonlah ampun untuk dosa kamu. Tapi saya Sultan mentakwil lagi lidan bika di sana adalah lidan bi wujudika, bagi dosa wujudmu yang selalu asa hebat di hadapan Allah, menggunakan ilmu, menggunakan kekuatan, menggunakan kekayaan. Beda kan kalau orang yang merasa terhalang terhijab dengan hijab diri kan nggak mau, misalnya kata bangsa la angkat ke atas, ilaha menunduk ke bawah susu kanan, illallah. Rasanya kalau lagi terhijab itu bagaimana kata Syekh Al-Mursofi, salah satu mursid Sajiliyah, yaitu setelah Abu Hasan Sajili, maka nggak mau dia, berat. Uget masa aku kan kiai, aku kan profesor, aku kan doktor, masa harus sama dengan orang-orang yang biasa-biasa, haruslah ke atas, tahan aja dikit sambil action. Nah itu masih terhijab. Maka Syekh Al-Mursofi sebaiknya dikir itu ucapkan dengan kuat, jadi ada suaranya dimanapun, supaya karakter ego itu pecah. Sudah pecah, merasa dia hamba, masuk kepada kategori tidak usah sultan, fa'annal abdul mubtakir, sesungguhnya aku ada hamba yang butuh kepadamu ya Allah. La ilaha. Naik ke latifatus sirri, di sanalah Musa berkalam dengan Allah. Maka bapak pun Allah izinkan, bapak pun ibu pun Allah izinkan dalam dimensi spiritual, silahkan berkalam dengan Allah. Di mana? Di ruh bapak yang tidak suara,
dan tidak aksara, bukan lafaz lagi dan bukan ucapan lagi yang diucapkan dari bibir, tapi wala sautin wala harfin. Yang berapa ribu hijab itu kalau ditelusuri dengan logika ilmu yang lain, tanpa melalui diturunkan dengan melalui Ruhul Qudus, maka hidupkan teras hidup. Bapak biasa dialog suci serang nu kagungan anak mangga didinya hirup tah aya hoyong naon bade ngadu bade mengeluh bade nyuhunkeun mangga didinya adalah latifatus sirri. Teras naik deui latifatul hopi wilayah Nabi Isa alaihi salam. Eta sadayana nu aya dina hadis qudsi anu dipilarian ku jalmi-jalmi di yaumal mahsyar anu bermiliar-miliar. Sampai Ibrahim teu nyarios kaula ge isin baheula kaula ngadugikeun la ilaha bapak kaula kalah nitah dagang patekong betapa isin. Nabi Musa sami teu wantun isin sabab kungsi nyabok jalmi dugi ka atosanana mautna ieu teh dihampura dosa kaula teh teu teras terngiang-ngiang menghantui sehingga tembus kana ruh paling dalam, merasa malu sama Allah, merasa takut sama Allah, yang akhirnya tembus kepada latifatul hopi. Di sana wilayah Isa Ruhullah. Nabi Isa ke tatkala dipiwarang ku Nabi Musa kedah mendatangi Nabi Isa, tatkala sudah bersama-sama bertemu dengan Nabi Isa ke teu wantun isin dina waktu sunu ayeuna. Kenapa teu wantun? Margi kaula sabada baheula di dunia sakieu lamina terus kaula diangkat ka langit ger teh saueuhna kaula mah kaula dianggap Allah, children of God, dianggap aku ini adalah anak Tuhan. Bahkan sebagian Tuhan itu sendiri aku bersama dengan firman-Nya. Jadi kalah butek teu kahareup. Maka isin kaula teu wantun sabab kaula dipertuhankan di dunia waktu hidup. Pedah kaula dipasihan mukjizat ku Allah. Kun biidnillah hudang anjeun hei mayit kalayan izin Allah kaula teh nyebat kaula tapi manusia ngalajur nafsuna sehingga teu kabendung sehingga kaula dianggap sebagai Rob semesta. Kusabab begitu teu wantun kaula suruh sakaul sampai 40 hari Nabi Isa tidak bisa menjawab. Langsung kumargi kitu sok tobi dongkapan saha Muhammad sallallahu alaihi. Begitu dongkap ka Kangjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nuju sujud di aras. Maka tatkala umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Hud sadayana berkumpul di sana memohon syafaat kepada Rasulullah, maka Rasulullah diberikan izin oleh Allah, maka ya Muhammad irfa ra'saka, bangunlah sujudmu, sudah bangun. Kalayan isfalahu, syafaatilah mereka semua. Syafaat apa itu namanya? Syafaatul ummah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Pidawu Allah di Al-Quran surah Al-Baqarah 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasattan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ya demikianlah dan demikianlah kami menciptakan kamu umat Muhammad wasaton, umat. Kalau lihat berbagai tafsir ada wasaton sesuai kalimahnya itu lapatnya yaitu umat penengah. Tapi kalau lihat dalam tafsir yang lain Ibnu Katsir misalnya di tafsir Al-Jamal yaitu wasaton adalah umat teristimewa, umat termulia. Tugasnya apa? Yaitu untuk menjadi saksi pada umat-umat yang lain, untuk menjadi saksi menyampaikan risalah Nabi Nuh, untuk menjadi saksi menyampaikannya risalah Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Siapa yang menjawab? Yang menjawab diberi tugas kemuliaan itu siapa? Muhammadun wa ummatuhu. Pertama yaitu Nabi Muhammad. Nah, umat Nabi Muhammad untuk menjadi saksi semua umat, bahkan
para anbiya wal mursalin itu dalam sistem yang Allah pakai dalam berbagai tafsir untuk menjadi saksi umatnya Nabi Musa, bahwa Nabi Musa telah menyampaikan la ilaha illallah. Itu umatnya luar biasa. Maka dikatakan dalam Al-Quran yaitu khairu ummatin, sebaik-baik umat. Oleh karena nabinya khairul anbiya wal mursalin. Ya khairul khalqi, sebaik-baik makhluk dunia dan akhiratnya. Insya Allah. Mudah-mudahan tetap kita diaku umat Muhammad. Amin. Dan mudah-mudahan kita tidak pensiun umat beliau. Amin. Walaupun zaman semakin saling berganti, berbagai atraksi orang. Sebab apa? Di Indonesia kalau tidak terus dijelaskan, takutnya kan suka yang banyak dagang. Dagang apa? Ya yang aku nabi ini, yang aku nabi itu. Dan laku lagi di Indonesia itu. Glosirnya banyak itu. Jadi mudah diakunya. Tatkala orang ngaku Imam Mahdi datang, ngaku nabi lagi datang, diakui, laris. Nah, melalui dalam akidah sunnah wal jamaah wabil alola, di dalamnya adalah ada toriko, berbagai toriko, dan di dalamnya kita yang pakai dan pegang toriko qadiriyah wa naksaban dia. Mudah-mudahan nabi tetap nabi terakhir akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kumargi ieu bulan mulud ya wang berbarakah bil barakah sholawat teh urang sasarengan sadayana. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Mugi Kangjeng Rasulullah kersa nyebat abdi sadaya dipayunan Gusti Allah sing janten usul sadaya. Mugi Kangjeng Syekh Abdul Qadir kersa nyebat abdi sadaya dipayunan Gusti Allah sing janten usul sadaya. Mugi Syekh Abdullah Mubarak kersa nyebat abdi sadaya dipayunan Gusti Allah sing janten usul sadaya. Mugi pangersa Abah Anom kersa nyebat abdi sadaya dipayunan Gusti Allah sing janten usul sadaya. Sallallahu rabbuna ala nuril Muhammadin mugi pangsa Abah Anom kersa nyebat abdi sadaya dipayunan Gusti Allah sing janten usul sadaya. Tos disebat ibu bapak di dunia kene, insya Allah disebat di akhirat. Amin. Insya Allah. Tos kenal di dunia na kenal di akhirat na. Amin. Kan pidahu Allah wa man kana fi hadihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabil. Jalma nu teu wawuh ka Allah na di dunia moal wawuh di akhirat na. Jalma teu wawuh ka Rasulna moal wawuh di akhirat. Sing kuluyuan ka ditu ka di ainal ladzi yusammu Muhammad. Ainal ladzi yusammu Muhammad. Mana nu ngaku ngaran Muhammad. Tapi teu ngaku keur di dunia na teu ngaku teu bergabung. Mudah-mudahan ngarangkungan ieu toriko Allah nyamikeun ngagabungkeun bersama frekuensi guru agung kita semua. Amin. Bersama Rasulullah sallallahu alaihi tos tepang di dunia nama tepang di akhiratna yakinkeun bihaqi la ilaha
Hirang langkung hapunten nu kasuhun, mudah-mudahan cariosan pribados manfaat pange pribados, manfaat pange sadayana. Kalayan mudah-mudahan urang uih aya dina rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala. Barokah hasil maqasid sadayana uihna. Kalayan tetap iman Islam ihsan. Kalayan di mana akhir urang hayat urang ditetepkeun kenging uih dina la ilaha Muhammadur Rasulullah. Sering tepang di Suryalaya sasa kalimat nakiban ngagungkeun nakdimkeun nakrimkeun Rasulullah. Kalayan sekaligus urang ziarah di makom Hujrah Syarifah sebagai guru agung urang sadayana Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Mudah-mudahan di akhirat urang henteu kantos milharian sareng sadayana amin. Bihaqqi la ilaha hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.